Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari sedikit tentang masalah hal-hal yang gaib atau gaibiyah yang disampaikan oleh sebagian dai, baik itu di kalangan habaib atau kalangan non habaib atau ba'alawi, di kalangan non ba'alawi. Kalau kita lihat contoh, ada salah satu cerita dari habaib itu atau ba'alawi ini yang dapat memadamkan api neraka. Ini kan sebenarnya kalau kita bahasakan bahasa secara umum sama dengan cerita dari Mama Gufron yang mengatakan beliau bisa menjadi penjaga atau gawang dari neraka begitu. Ini kan sama sebenarnya, hal-hal yang di luar akal, hal-hal yang khariqul adah yang oleh akal manusia itu tidak bisa untuk dicapainya begitu. Kan itu hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Maka menurut saya teman-teman itu di dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu, maka bagi teman-teman yang mau objektif berada di tengah, sebaiknya begini menurut saya, ini pandangan saya pribadi ya, mengkaji dari keduanya ini berdasarkan dalilnya. Kalau misalnya dari kedua belah pihak yang ba'alawi atau non ba'alawi ini tidak masuk terhadap referensi yang dia miliki, maka katakan itu tidak ada. Jadi hal itu tidak mungkin terjadi begitu, karena bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya bayangkan saja bahwasanya ada seseorang yang mampu memadamkan api neraka, begitu. Atau bayangkan saja ada orang yang mampu menjadi gawang dari neraka. Itu bayangkan saja, apakah ada dalil yang seperti itu atau mungkinkah hal itu terjadi? Padahal kedua masalah ini atau dua kejadian ini adalah kejadian besar yang tentu ini merupakan hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada bahasa seperti ini, Allah taala itu mungkin saja memberikan satu khariqul adah yang mustahil untuk dilakukan oleh orang ini bisa melakukannya. Meskipun itu ada bahasa seperti itu, tapi hal-hal seperti ini adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala, hak yang memang veto bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut kajian kedua masalah ini tidak mungkin terjadi, ya katakan tidak ada atau tidak mungkin terjadi. Ini bagi teman-teman yang mau duduk di tengah begitu. Bagi teman-teman yang misalnya mau pro terhadap yang ba'alawi atau yang tidak pro terhadap non ba'alawi, atau yang non ba'alawi pro terhadap yang ba'alawi, maka bagi saya atau menurut pandangan saya, hal itu lumrah saja atau lumrah saja ya, dan boleh-boleh saja. Dan catatan yang mau saya berikan begini, ketika teman-teman itu membela satu klan, bahasanya seperti itu, maka jangan sampai membela klan yang lainnya atau istilahnya itu menjustifikasi klan yang lainnya dengan cacian dan makian. Contoh, yang ba'alawi kan, ini yang pro terhadap ba'alawi tentu kan akan membela yang ba'alawi, maka jangan mencela dan mencaci orang yang menghina atau istilahnya yang tidak setuju dengan yang ba'alawi. Meskipun ada bahasa begini, misalnya at-takabburu alal mutakabbirin itu shadaqatun, meskipun ada seperti itu, tapi hal ini tidak layak diungkapkan dengan cacian dan makian, apalagi statusnya seorang ustadz misalnya atau panutan, itu sangat tidak pantas menurut saya begitu. Begitu juga orang yang pro terhadap yang non ba'alawi, maka terhadap yang ba'alawi atau yang setuju atau yang pro terhadap ba'alawi, maka yang setuju terhadap atau yang mendukung terhadap yang non ba'alawi jangan mencaci dan mencela yang non ba'alawi, dalam artian kajiannya hanya seputar ilmiah, tidak usah misalnya mencaci ini dan itu, memberikan statement yang jelek ini dan itu. Maka sampaikan dukungan kalian dengan cara-cara ilmiah. Kalau teman-teman yang anak pesantren misalnya, sampaikan dalil-dalil yang ada dengan kejujuran ilmiah. Perbedaan pendapat, perbedaan suatu pemahaman itu merupakan suatu sunnatullah yang terjadi sejak terdahulu. Tidak bisa untuk kita hindari. Tidak semua orang kita bisa tarik untuk pro terhadap satu klan, semuanya nggak bisa. Atau tidak pro terhadap satu klan, tidak bisa.
Oleh karena itu, kalau santri maka belalah, misalnya bela yang Ba'alawi, bela dengan dalil. Begitu juga yang pro terhadap non Ba'alawi, bela dengan dalil. Atau yang bukan santri misalnya bela dengan data ilmiah. Misalnya ada satu Ba'alawi misalnya, salah satu oknum misalnya, ini apa yang dijelaskan pemaparannya secara sejarah misalnya tidak sesuai dengan sejarah yang ada di Indonesia, maka sampaikan dengan data begitu. Tidak usah dibumbui dengan cacian dan makian. Itu dari saya begitu. Karena hakikatnya perbedaan ini sebenarnya indah sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sudah dibumbui dengan cacian dan makian, maka perbedaan ini tidak menjadi indah begitu. Seseorang yang memuji seseorang, kemudian mencintai seseorang, cintanya itu apabila diungkapkan dengan sesuatu yang dapat menyakiti kepada al-mahbubnya, orang yang dicintainya, maka itu kan bukan cinta namanya. Tapi tetap ungkapkan cinta itu terhadap sesuatu tindakan yang disenangi oleh orang yang dicintainya. Contoh begini ya. Orang yang kita cintai, para ulama yang kita dukung misalnya, untuk mencaci ulama yang tidak sefaham dengan ulama yang kita dukung, atau orang lain yang tidak mendukung ulama yang kita dukung, kemudian kita membela dengan cacian, saya kira ulama yang kita dukung, yang kita cintai, kita melakukan seperti ini, ulama yang kita dukung, yang kita cintai tidak setuju juga. Karena tidak ada legalitas secara syariat yang memperbolehkan seseorang itu mencaci dan mencela orang lain. Karena al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saling bersaudara. Kan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat saja. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Apabila ada misalnya ada data yang disampaikan oleh salah satu non Ba'alawi tidak cocok data sejarahnya yang disampaikan, maka kita perbaiki dengan data. Tidak usah kita bumbui dengan cacian dan makian. Atau sebaliknya, apa yang disampaikan misalnya oleh yang non Ba'alawi tentang masalah Ba'alawi yang ada di Yaman atau apa misalnya tidak sesuai, kita sampaikan datanya saja. Kalau begitu maka polemik ini akan indah kita lihat. Kita sebagai orang-orang awam ini melihat orang-orang atas itu berikhtilaf, saling berseteru, maka kita melihatnya sebagai suatu ilmu, satu keindahan begitu. Tapi kalau sudah dengan cacian dan makian, maka muru'ah sebagai seorang panutan, muru'ah sebagai seorang ulama itu di mata kami sebagai orang-orang awam itu akan jatuh muru'ahnya itu. Kok bisa seperti itu? Ulama yang katanya seorang yang alim, seorang yang faqih, yang seorang yang ahli ilmi, tapi menggunakan kata-kata cacian dan makian kepada orang yang tidak sefaham terhadap apa yang dia pahami. Itu akan bahaya menurut saya. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, sikapilah perbedaan ini dengan dewasa, dengan data ilmiah, dengan kajian-kajian ilmiah. Kita dukung A dengan misalnya dukung A, misalnya kita tidak setuju terhadap B, maka dukunglah A dengan ilmiah. Atau sebaliknya, yang B kita dukung yang B, kita tidak usah mencela yang A, tapi kita dukung dengan data ilmiah, dengan keilmuan. Kalau begitu itu bagus menurut saya. Misalnya begini, banyak di teman-teman yang mencontohkan begini. Contoh begini, kalian Ba'alawi kita bilang, misalnya non Ba'alawi mencela yang Ba'alawi, kita bilang begini, kan mereka mencela kita kan wajib mencelanya mereka dengan landasan hadis tadi itu, at-takabburu 'alal mutakabbir, itu sedekah misalnya. Tapi hal ini kan tidak legal buat kita, atau tidak menjadi satu legalitas buat kita untuk mencela orang yang tidak pro terhadap orang yang kita cintai atau yang kita dukung. Maka tetap kita berikan qudwah hasanah kepada mereka. Diberikan contoh, ini kami mendukung misalnya yang Ba'alawi tetap dengan sopan santun. Atau sebaliknya, yang non Ba'alawi misalnya mendukung yang non Ba'alawi, ada orang yang non Ba'alawi misalnya mendukung non Ba'alawi, kita di dalam memberikan kantor terhadap Ba'alawi tidak usah mencaci dan mencela mereka, cukup pakai data dan ilmu pengetahuan. Kalau begitu itu indah nanti hasilnya begitu. Itu mungkin ya unek-unek atau mungkin yang pengen saya sampaikan dari kami. Begini ya, bukan ini saya merasa jadi menjadi orang yang bijak, tidak,
Tapi saya melihat polemik ini semakin panas seperti ini, dan banyak teman-teman dari teman-teman ya, baik yang santri atau non santri, menyikapinya tidak dengan sikap yang dewasa. Begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullahu ahsanal jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.